Infak sedekah subuh hampir ngalahin sekarang. Mengapa? Karena sholat subuh dalam satu minggu juga sholat subuh. Sholat Jumat dalam satu minggu cuma satu kali. Kalian dikelilingkan. Benar? Kalau sholat subuh berapa kali dalam satu minggu? 7 kali. Kalau setiap jamaah kita bawa uang, logika kita terima, otomatis lama-lama sedekah subuhnya menjadi lebih banyak daripada. Cuman agar tidak saling mengganggu, dipisahkan uangnya. Kotak infak Jumat dengan kotak infak sedekah subuh. Karena kotak infak Jumat nggak boleh diganggu, digunakan untuk listrik, air, dan khotib sholat Jumat. Jangan diganggu, apalagi diganggu untuk kepentingan sarapan pagi. Enggak, harus kita kumpulkan sendiri. Ya, ini dengan cara sedekah subuh. Namanya pasar bahagia itu adalah ketika setelah sholat subuh di tempat kita ini pulang bawa apa dia? Nah, uangnya tambah banyak, kita beli sarapan. Uangnya tambah banyak, kita beli pasar murah. 6.000 dikali 20 orang 120.000. Ya udah, di Malang itu yang paling murah adalah sayur, karena seikat gini cuma 20.000. Kalau di sini ya. Nah, ya makanya nanti cari yang murah. Asal pokoknya pulang dari sholat subuh ada yang dipegang lah. Ada bawaannya. Ya, itu yang paling murah apa? Itu kerjasama dengan tukang sayur atau gimana? Boleh. Nanti lama-lama tukang sayur pun ikut bersedekah. Awalnya kita beli kan, beli ke tukang sayur tetangga. Seperti kami, tahu-tahu tukang sayurnya buat apa sih mas? Buat bagi ketika selesai sholat subuh. Ada tukang sayur sampai bilang begini, udah diganti saja bensinnya untuk ngangkut sayurnya ke tempat masjidnya saja. Berapa? Nanti pickupnya 150.000. Tapi sayur satu pickupnya disedekahkan sama semua. Itu terjadi. Nanti saya tunjukkan videonya. Nah itu. Nah ini contoh. Kan mulainya kan Rp1.000 ya. Itu ya. Akhirnya bisa lah ini. Nah ini masjid tadi. Ini baru mulai awal pertama kali bagi sayur. Nah, saya ngikuti rahasia-rahasianya masjid-masjid besar. Nah, itu. Akhirnya kumpulkan lagi ya. Kumpulkan lagi. Rp1.000 terkumpul 120 kan? Kan kali 6.000 dikalikan 20. Sehingga cerita terkumpul lagi, ditambah saldo yang dulu 180. Akhirnya apa? Belikan sayur sambil apa ya? Udah kasih bubur kacang hijau yuk. Jadi jamaah subuhnya dikasih bubur kacang hijau sambil pulang bawa sayur. Ini videonya ada tambahan lagi. Nah, itu tambah semangat. Datang sholat subuh. Ayo kumpulkan lagi. Singkat cerita ya, saya akan cepatkan. Kumpulkan lagi. Nah, akhirnya apa? Tambah nasi bungkus. Berikutnya ini nasi bungkus. Nah ini setelah sholat subuh. Nah, yang paling penting fokusnya jamaah subuh. Kami pakai teknik sayur. Nggak tahu Al-Barkah nanti pakai teknik apa. Dan jangan menggunakan infak Jumat. Karena infak Jumat itu menjaga masjid kita. Jangan digabung ya. Ya jangan digabung. Kita sebetulnya mereka kan mau. Kita dibaliknya Pak. Ayo saya ajak komitmen Rp1.000 per hari untuk Masjid Al-Barkah ini. Nanti hari Ahad kita berikan apa supaya jamaah sholat subuh pulang dari sholat subuh sudah bawa sesuatu. Kan bisa kan kita komitmen gitu. Kalau yang komitmen cuma 6 orang itu terlalu sedikit. Kalau yang komitmen 20 kan lumayan. Nah itu. Nah, singkat cerita akhirnya beberapa masjid mau melakukannya. Pertama-tama mereka nggak mau, ya sama lah. Alasannya benar tak Ustaz? Ini ada masjid sekali belanja sayurnya, tapi sebulan sekali, nggak pernah. Akhirnya hasilnya apa? 900 paket. Nah ini lihat antrinya. Nah itu. Ya. Nah,
saya tunjukkan. Berikutnya waktu tanggal 17 Agustus mereka sama mulai buat lagi. Tapi dia sebulan sekali, karena Pak biar terkumpul banyak. Iya. Kalau panjenengan mengumpulkan seminggu sekali boleh, tapi mungkin sayurnya nggak banyak. Nah ini sama seperti saya Pak ya. Oh masya Allah. Nah, Sebulan ya Ustaz? Sebulan itu ya? Ini sebulan sekali. Yang ini. Nah, ini ketua takmirnya bentar. Pasar pindah jadi Nah ini ketua takmirnya ini, bentar lagi lewat. Sayurnya. Nah, ketua takmir seorang profesor ini, Pak Abdullah namanya. Awalnya nggak percaya dia. Oh sekarang rutin di masjid dia. Ya gara-gara ini saya di Malang sering dijuluki Ustaz Sayur. Nah, ada masjid seminggu sekali belanja sayurnya sudah 3 juta per pekan. 300 orang dengan cara itu. Nah ini contohnya. Mau diperhatikan, anak-anak dapat enggak? Otomatis saya dengan istri saya berdua, dengan 3 anak saya, berarti saya bawa berapa tas saya pulang. Ini. Nah, 5 jiwa itu jadi 5 jiwa. Iya. Otomatis semangat 45. Nah, kalau kita ada yang dapat cuma ibu-ibu saja, lah yang bapak-bapak sama anak-anak nggak akan ke masjid. Berarti kalau sekeluarga 5 ya dapat 5 gitu ya. Malah ibu ikut ke masjid ya, soalnya nanti ibu biar dapat sayur juga ya. Itu strategi. Iya, marketing. Kan gitu. Marketing. Nah, juga dapat tuh. Jadi bapak, anak, istri, apa semua. Kita dapat semua. Oke, kembali ke tadi pemisahannya. Ini rahasianya. Kan dipisah begini kan? Iya. Ya. Ini sebetulnya kuncinya di emak-emak. Karena yang bangunkan sholat subuh keluarga kebanyakan adalah emak-emak. Maka seolah-olah sebetulnya ini memanjakan emak-emak. Emak-emak itu kan paling susah duduk lama di masjid. Saat subuh kan kepikiran harus memasakkan suaminya, menyiapkan makanan buat suaminya. Gara-gara ada sayur, kita bilang ke emak-emak begini, Mak, jangan keburu pulang ya, nunggu waktunya suruh ya, titit ya. Nanti kami pulang, emak-emak sudah bawa sayur, sehingga nggak perlu lagi belanja, langsung numis. Uang kita tambah banyak. Maka kita bilang lagi ke emak-emak, mak, ya sekarang sayurnya dimasaknya siang saja. Sekarang setiap subuh bawa suami dan anak-anak ke sini agar mak-mak nggak usah repot-repot. Karena apa? Ada sarapan pagi. Oh ya senang sekali mak-mak. Tapi kan akhirnya tergeret juga bapak-bapak dan anak-anak ke masjid. Nah, itu. Kemudian uang kita tambah banyak. Akhirnya kita buat pasar murah. Pasar murah itu begini. Kita beli beras harga 12.000 1 liter atau 1 kilo. Kita jual di teras masjid kita juga 12.000. Kita beli minyak 15.000 1 liter, kita jual di teras masjid kita 15.000 tanpa mengambil keuntungan dulu. Jangan keburu-buru mengambil keuntungan masjidnya, karena yang penting jamaah subuh semakin banyak yang datang dulu. Singkat cerita di Malang sudah ada sampai masjid yang berhasil 3-3-nya, malah masjid di gang sempit berhasilnya. Nah, seperti ini. Komplit ya, pasar bagiannya sayurnya. Kalau sayur kan diberikan gratis kan, doakan saja masjidnya kan. Kalau pasar murah kan berarti dibayar sesuai harga bulaannya kan, dan ada sarapannya lengkap masjidnya. Yang kanan mau diperhatikan gerakan anak muda, yang bagi jangan orang tua, panggil anak-anak kita ikut bagi, otomatis anak kita jadi tertarik ke sini juga. Nah, ini sebelah kanan sayur, ya, sebelah kiri pasar murah, ada sedekah berasnya, nah, ada sarapannya. Ulang kenyang sayuran loh. Bener Pak. Oh ya seneng ke masjid Pak. Gimana? Itu semangat 45. Iya. Singkat cerita. Nah itu. Waktu berapa waktu kemudian kan saya sering isi di sini.
ketika lagi sarapan di tempat ini, ya tahu-tahu ada orang datang marah-marah Ustaz. Marah-marah. Ustaz ini provokator. Kenapa Pak? Gara-gara Ustaz, masjid ini jadi jualan beras. Tadi kan pasar murah kan jualan beras ya. Pada toko sendiri beras di depan masjid. Iya. Marah-marah dia. Maaf Pak, duduk Pak, tenang Pak. Maaf ya Pak ya, kan masjid ini jualan beras cuma hari Ahad. Benar? Sekali. Itu pun tidak ngambil keuntungan. Bagaimana kalau kita sepakat Ahad depan beras Bapak ini taruh sini? Tetapi Bapak jangan ambil keuntungan. Iya. Niatkan keuntungan Bapak sedekah Bapak ke masjid. Pak, Bapak kan naruh beras di sini cuma hari Ahad untuk berbuat amaliyah kan. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jamaah belanjanya kemana Pak? Bapak diam, dia nggak berani ngomong. Marah-marahnya luar biasa. Maka kalau ada nanti jamaah kita yang jualan beras digitukan. Paham? Ya. Ini rahasia pertamanya. Ya, rahasia pertama, gimana caranya uang 8 miliar tadi terkumpul. Jadi terkumpulnya malah bukan ngirim proposal kemana-mana, tapi membangkitkan kekuatan jamaah. Membangkitkannya dengan cara bersedekah subuh. Jadi bukan dari satu kampung luar pun Ya, otomatis datang nanti. Datang. Dari atas bawah sepenuh. Itu. Kalau jamaah subuh itu kan tidak perlu diundang kalau jamaah subuh. Jamaah Jumat itu kan tidak perlu diundang, benar? Karena pasti datang sendiri kan. Ya. Kalau ada laki-laki nggak datang sholat Jumat, berarti kan dipertanyakan kelelakiannya. Tapi kalau jamaah subuh, memang harus ada upaya. Umi Maktum saja sampai digitukan sama Rasulullah SAW. Nah, kita harus paham. Kita kan para, istilahnya Pak, kita para pejuang masjid, paham ini. Nah, itu yang saya lakukan. Kita belum bicarakan anak muda ya. Kita bagaimana membangun kekuatan jamaah dulu. Nah, kebanyakan awal-awal masjid-masjid yang jamaahnya mau melakukan ini, takmirnya kan keras kepala umumnya. Tapi begitu lihat jamaahnya banyak, akhirnya dia ya itu. Ketika saya dekati dulu, ya keras kepala biasa. Tapi begitu lihat, kok yang datang tambah banyak. Sayurnya nggak ngeluarin uang banyak, karena pakai sedekah subuh. Uang infak Jumat nggak terganggu, otomatis nggak menimbulkan masalah kan? Itu. Ini strategi pertama yang kita sampaikan dan kita bahas, termasuk kemana-mana dan sampaikan. Ayo sekarang kita fokus jamaah subuh. Ini kotak subuh di Al-Barkah yang sering ketahuan paling tinggi itu 500.000 per minggu, bukan jadi per Jumat dihitungnya di sedekah subuh antara 450 antara 500 itu rata-rata. Terus Pak, jangan cuman sekarang masih digabung gitu ya. Nanti bisa Pak. Beberapa masjid bisa. Maaf, masjid yang tadi, masjid yang di Gang Sempit itu terakhir saya kan kesana lagi. Saya tanya, sekarang saldo subuhnya yang ini tadi, yang ini masjid ini tadi kan, ya. Yang nah ini. Saya terakhir tanya, saldo subuh berapa sekarang? Alhamdulillah Ustaz, 3,2. Itu. Loh, Ustaz mau ngisi lagi nggak ke sini? Ya, aku ngisi, saya bilang gitu. Terus kamu kasih apa selain sayur? Saya ngasih sembako Ustaz. Jamaah subuh dikasih sembako pulangnya selain sayur nih, lihat nih. Ya, tambah rame datang. Karena saldonya banyak. Kan nggak mungkin orang cuma 1.000-an kan aslinya kan. Pasti ada yang 5.000 atau berapa. Nah ini kekuatan jamaah subuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya contohnya kan masih fokus ke universitas, tapi lebih penting mana antara kita fokus ke misalnya di dua hal antara pemuda
muda dan Iya. yang jamaah. Iya. Maksudnya dengan sisi yang dengan waktu yang nggak terlalu lama. Dua-duanya bisa kena. Iya. Ya. Jadi kita paham dulu kuncinya. Kunci keluarga, pokoknya kita paham emak-emak ya. Emak-emak ini kunci utamanya. Emak-emak kita buat welcome ke masjid. Ya. Memang nanti banyak pertanyaan apa boleh wanita ke masjid dan sebagainya. Kalau saya jawabnya gampang. Saya kan nggak ahli fikih, saya bilang begitu. Kalau panjenengan NU cari di YouTube ulasannya Buya Yahya tentang boleh nggak wanita ke masjid. Kalau panjenengan Muhammadiyah cari Ustaz Adi Hidayat di YouTube yang membahas bagaimana wanita ke masjid. Kalau panjenengan Salafi ya cari Khalid Basalamah yang bahas, ternyata semua ngizinkan. Jadi kita nggak usah bertengkar masalah dikit, tapi begitu mereka masuk masjid kita harus kita berdayakan. Nah, kehebatan mak-mak salah satunya adalah ya ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana caranya menggerakkan anaknya. Saya sering bilang ke mak-mak ini, mak, nanti kalau ada sayur bahagia, ajak anaknya pura-pura itu seolah-olah ya, mak-mak minta tolong. Seandainya mas panjangan anak saya ya, saya mama, mas minta tolong ya, bisa bantu ibu ngambil sayur. Itu disengaja. Itu disengaja. Tapi ngomongnya nggak boleh berapa hari sebelumnya, apalagi seminggu sebelumnya. Mas, minggu depan bantu mak ya. Malah kabur dia nggak jadi bantu. Harusnya ngomongnya tadi malam untuk besok pagi. Kami bekali ibu-ibu di masjid. Bu, nanti besok pagi bawa anak-anak ya. Ini. Mengapa demikian? Nah ini hal yang mendasar. Harusnya masjid itu adalah rumah kedua buat keluarga kita. Nah, maka kita pahamkan kepada jamaah-jamaah khususnya yang sudah punya anak. Maka kenapa orang tua kita, mbah-mbah kita berhasil? Karena anak-anak yang sudah umur 7 tahun disuruh tidur di langgar, tidur di masjid, tidur di surau, mbah-mbah kita. Nah kita ini nggak tega menyuruh anak tidur di masjid. Mungkin karena nggak tega karena lihat masjidnya atau lihat takmirnya. Iya, bisa jadi. Harusnya masjid rumah kedua, karena yang menentukan menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tua. Maka rumahlah yang menentukan akidah dan cara ibadah anak-anak kita, benar? Setelah itu kan masjid, karena Pak masjid itu yang menentukan akhlak. Karena Pak mereka bersama-sama jamaah yang lain berinteraksi di sini kan, sampai-sampai kita diajari meluruskan sholat ketika mau sholat, ketika kita diajari berwudu untuk datang ke masjid. Ini kan pendidikan akhlak, tidak hanya sekedar pendidikan ibadah, bahkan urusan sandal pun urusan akhlak. Tetapi masjid tidak difungsikan, orang tua lebih percaya ke sekolah. Apalagi takmirnya kunci masjid. Sudah kunci masjid, melarang anak kecil masuk masjid. Nah ini, akhirnya orang tua lebih percaya ke sekolah. Begitu mereka lulus kerja dan menjadi pejabat, ya jelaslah korupsi. Begitu ada korupsi di negeri ini yang begitu banyak, ya, begitu ada maksiat kita marah-marah. Yang penyebabnya adalah kita sendiri. Karena kita tidak menyiapkan masjid untuk menjadi rumah kedua anak-anak kita. Maaf ya, yang salah siapa kalau ada korupsi di Indonesia? Saya bilang, takmir. Karena takmir ngusir anak kecil dari masjid. Itu memang repot kan urusan kecil ya. Nah ini masjid dilewati. Mereka percaya sekolah, padahal sekolah pelajaran agama cuma 1 jam pelajaran. Benar? Ya itu. Inilah
dahsyatnya orang tua dulu. Padahal jumlah masjid waktu itu sangat, tapi kok malah berhasil. Karena setiap anak disuruh tidur di masjid. Kalau udah umur 7 tahun, 9 tahun, ibaratnya kalau sudah hitam, tidurnya di masjid. Gitu. Nah sekarang enggak, malah dilarang-larang, apalagi tantenya juga nggak mau ada anak muda tidur di masjid. Paham ini? Nah, terakhir, sasaran dakwah di masjid itu ada 4. Ini kadang-kadang menjadi masalah kita. Sasaran dakwah di masjid itu ada 4. Kalau kita jelas nomor 1, karena kita lulus masjid, ya kan. Nomor 1 itu orang yang sudah berhijrah dan ingin berubah total. Otomatis masjid jadi tujuan dia. Ke masjid dia kepingin berubah, kepingin lebih baik dan sebagainya. Nomor 2, orang yang sudah berhijrah tapi belum berubah total, apa-apa yang sudah berhijrah tapi belum totalitas di masjid. Yang nomor 3 itu sholat Jumat saja ke masjid sudah luar biasa, karena memang dia belum berhijrah. Nomor 4 malah musuh masjidnya, padahal dia muslim. Pertanyaan saya, yang paling banyak nomor berapa ini? Kalau nomor 1 penuh masjid Al-Barkah 5 waktu. Yang paling banyak adalah nomor 4. Nyun sewu, Ketua DKM dan takmir-takmir, saya mau tanya, kalau begitu sasaran dakwah kita nomor berapa? Apa nomor 1? Nomor 1 sudah hijrah, sudah sadar. Nomor 2 sudah sadar tapi belum serius. Nomor 3 itu masalah. Maka sasaran dakwah masjid kita sebenarnya nomor 3, 4. Nomor 1 sudah di dalam masjid, sudah senang masjid, Senang ya kan? Malah nggak nyaman kalau sholat tidak di masjid. Maka kebutuhan nomor 1, 2 beda dengan kebutuhan nomor 3, 4. Nomor 1, 2 ingin menyempurnakan akidahnya, ingin menyempurnakan ibadahnya, ingin menyempurnakan akhlaknya, ingin menyempurnakan ilmunya. Maka nomor 1, 2 senengannya kajian. 3, 4 dunia kajian yang nggak datang. Nah kadang-kadang masjid nggak paham, disangkanya dibuatkan kajian 3, 4 datang, ya enggak. Yang datang 1, 2. Masalahnya juga ada masalah 1, 2-nya kadang-kadang rewel. Ngebosi masjid, padahal masjid harusnya ngurus 3, 4 agar semakin banyak yang datang ke masjid. Rasulullah itu cerdas, masya Allah. Saya maaf ya, saya tuh masya Allah lihat Rasulullah. Begitu hijrah, pertama yang dibangun sampai Madinah adalah masjid. Itu cerdas. Oh kalau saya mungkin bangun istana negara. Itu cerdas. Dia tahu untuk merubah kota, kan nama semula kan Yasrib kan, Madinah itu kan. Untuk merubah Madinah dalam waktu 2 atau 3 tahun harus dibangunkan tempat pembinaan umat. Cerdas. Nomor 2, ini yang lebih cerdas lagi. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu tinggalkan apa? Hartanya kan di Mekah. Tinggalkan apa lagi? Keluarganya ya, benar. Kira-kira imannya kami-kami? Loh ya nggak bisa. Orang yang hijrah itu imannya tok makotok, imannya luar biasa. Berani meninggalkan harta, berani meninggalkan keluarga hanya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka Rasul cerdas supaya terjadi pergantian suasana di Madinah, dipasang-pasangkan. Ini yang meninggalkan harta dan keluarga dipasangkan dengan Ansor. Ya otomatis
kecepatan iman pindahnya lebih cepat. Cerdas itu. Sayang kita nggak melakukan di masjid kita. Nomor 1, 2 sibuknya cuma ngaji, nggak mau bantu 3, 4. Mintanya datang ke masjid kajian. Bukan berarti nggak boleh, tetap harus kita penuhi karena apa? Itu untuk menjaga 1, 2. Kajian itu untuk menjaga 1, 2. Tapi 1, 2 juga harus paham. Masjid harus dibantu, terutama untuk mendatangkan 3, 4. Ya ini, wah itu cerdasnya Rasulullah, masya Allah, senang saya dengar kecerdasannya Rasulullah. Otomatis gimana caranya 1, 2 bantu masjid buat kegiatan yang banyak, tidak berkaitan kajian. Nah ini di tempat kami sama semuanya ini di tempat kami. Padahal kami surau kecil. Di tempat kami suraunya cuma 3 sok, panjangnya 5 meter. Nah itu, tapi kegiatannya banyak. Nah ini kuncinya. Apalagi menghadapi anak muda, ya. Otomatis anak muda kan maaf, diundang kajian kan nggak ada yang datang. Ya. Benar? Coba diundang buat kegiatan ahacaria, buat kuliner, buat kegiatan apa? Datang. Bahkan saya buat kegiatan perawatan jenazah saja, anak muda datang. Kan bingung kan dengan ini saya tunjukkan. Nah, ini perawatan jenazah. Yang ngerjakan anak muda di tempat kami. Itu. Nah ini. Ini di Malang, Mas. Kirim orang ke Malang. Anak muda. Ini. Anak muda senengannya kan TikTok. Maka saya kadang-kadang bawa beras ke mereka, ke masjid mereka. Biasanya saya udah kenal anak muda di sini. Kadang-kadang saya tahu mampir. Saya udah bawa beras 2 karung gitu, saya taruh gitu. Bungkusi masjid apa? Bungkusi beras ini ya, dibungkusi oleh mereka. Namanya anak muda. Kalau bungkus saya sama TikToknya dinyalakan. Ini TikToknya dinyalakan. Ini. Karena dia butuh apa? Butuh tag dari TikTok. Tagnya gini, apa? Nah ini, tag ini. Nah itu. Nah ini. Bungkusi beras aja mereka pakai kayak gini. Apalagi nanti dapat hadiah, ada ikan paus, ada helikopter, dan sebagainya. Udah tahu ya dia itu ya. Kalau mawar 1.800 dan ini. Nah, ikan paus berapa? Nah, 20.000. helikopter. Hadiahnya helikopter ini. Ntar lagi lihat, hadiahnya helikopter. Lagi bungkus sih dapat hadiahnya helikopter. Kan keren, helikopter kan banyak. Ya. 200.000 ya. Oh, ini mawar. Ya kan? Nah, tapi ada suara helikopter. Helikopter. Ini kita harus paham mereka. Nah, Wes. Helikopter. Ini lucu. Kami kan juga punya binaan di Pekanbaru. Saya telepon. Saya kirim uang ya, bungkusi beras ya. Nah, ini ya Ustaz. Akhirnya bungkusi beras. Ini namanya anak. Konten dibuat. Iya. Nggak bisa kita hindari. GBM itu beras, apa gerakan beras dari masjid. Nyelam minum air ini ya. Iya, nah ini. Namanya anak-anak, nggak bisa kita nolak kan. Yang penting mereka di masjid. Senang ke masjid ya Ustaz ya. Nah, maaf Ustaz, orang tua melihat ini kan dia marah kan. Di masjid kok konten-kontenan, syuting-syutingan gitu kan ya. Karena nggak ngerti anak muda. Nah, gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi apa? Ini begitu. Ini Ustaz. Kalau kan untuk kita bisa masuk ke 3-4 tadi kan banyak Ustaz. Nah itu kita harus nunggu modal dulu dari misalnya tadi kita bangun dulu yang pertama dari jam masuk tadi sampai kita benar-benar bikin strategi itu, atau kita memang harus siapkan strategi itu secara bersama. Memang ini saya tunjukkan problema masjid ya.
soal masjid, kita mulai dari paling bawah ya, selalu berpikir ikhtilaf, melihat perbedaan fikihnya dulu, ya kan? Yang nomor 11, masjid dikelola sisa waktu, siang harinya kerja, malamnya baru ngurus masjid, atau baru pensiunan ngurus masjid, sisa waktu, ya kan? Kemudian nomor 9, nggak mau buat program karena khawatir nggak ada uang. Padahal sekarang hari ini program dulu baru uang datang. Nah, kalau zaman kita dulu buat proposal dulu baru ngadakan kegiatan. Sekarang udah kebalik, kegiatan dulu uang datang. Gitu. Ya memang butuh latihan, terutama latihan mental. Contoh, ya, contoh kita di depan sana lah jual apa, biskuit gitu aja ya, dari apa yang ada. Saya ngerti, saya sengaja. Kadang-kadang anak-anak muda itu saya suruh gini, coba sih kamu jalan, saya cuma kasih uang atau saya kasih biskuit uang sakunya. Gimana cara kamu ngatasi di perjalanan? Anak-anak pintar-pintar. Dijual biskuitnya, kemudian digantikan uang naik angkot. Kalau kita berpikir uang, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Pintar-pintar anak-anak sekarang. Gadget pintar-pintar. Makanya kenapa gadget senengannya, maaf ya, walaupun ini sifatnya haram kan, korek, dropship, itu kan haram semua. Tapi itu mudah buat anak-anak gadget. Buat kita, waduh, nggak mudah itu. Nah, kita harus paham. Ini problem masjid. Nah, sampai yang terakhir, tidak samanya definisi masjid. Nah, definisi masjid itu berdasarkan fungsi ada 5. Nah, ini paling penting. Yaitu. Kembali yang tadi, Ustaz. Iya. Ini. Nah, untuk yang poin 3 ini, Ustaz. Nah, untuk SDM ini lebih mudah mana nih antara membangun SDM untuk generasi yang sekarang, maksudnya generasi sekarang yang udah di masjid, atau kita nyiapkan domisionernya, maksudnya penerusnya. Kalau saya lebih senang menyiapkan yang saat ini terjadi, ya, karena sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Nah, kita kebanyakan Gen X, ya, kebanyakan Gen X, padahal anak-anak sekarang kan Gen Z. Nah, biasanya gara-gara tidak paham komunikasi muncul gap. Gapnya Gen X biasanya sama Gen Z, kalau Gen Y sama Gen Alpha. Nah, itu. Nah, maka kita harus pahami cara mereka berkomunikasi dan apa perbedaannya dengan kita. Mohon difoto deh. Itu. Nah, ini perbedaannya. Terutama yang punya anak Gen Z harus paham ini. Nah, istilah baru ya. Cara komunikasi kita yang Gen X itu senengannya tata krama, terstruktur. Sedangkan anak Gen Z tidak terstruktur, ngomong sama orang tuanya sambil pegang HP. Ya kan? Nggak sopan kalau menurut kita kan. Tapi itulah Gen Z. Kita lewat depan orang tua nunduk. Gen Z enggak. Kita nggak boleh marah, tapi kita tahu itu salah juga. Maka kita harus pinter-pinter ngomong dengan Gen Z. Intinya Gen X kalau ngomong dengan orang lain, tata keramanya ada, struktur. Gen Z tidak ada, bukan berarti kekurangan. Karena mereka dipengaruhi lingkungan, budaya dan sebagainya, sehingga mereka mengalami. Di zaman kita, orang tua adalah sumber informasi utama. Di Gen Z, sumber informasi utama bukan orang tua. Nih. Nah, itu yang harus kita pahami. Apalagi nanti kita bawa mereka ke masjid. Nah, kita siap nggak mereka kadang-kadang tidak sopan santun dan sebagainya. Itu butuh mental buat kita yang Gen X. Saya cuma buat aturan sederhana di surau kami. Pokoknya masuk surau kami wajib untuk aurat. Sama nggak boleh berkata-kata kotor. Kalau saya tambah-tambahin aturan yang nggak datang. Iya. Akhirnya surau kami banyak anak muda itu ceritanya begitu.
Oh tapi ya kadang-kadang hampir ada yang pakai apa, kelihatan lututnya mau datang, stop, nggak boleh. Ada yang pernah masuk bawa kafe, stop. Aduh, bener nggak merokok tapi kafe ya. Itu, stop gitu. Nah, itu harus kita kuatkan gitu. Nah, itu. Lama-lama mereka ngerti. Masuk ke tempat kita harus tutup aurat dan sebagainya. Nah itu. Ya awalnya sih disangka kayak asal masuk masjid saja boleh, nggak boleh. Nah itu tetap kita buat aturan. Jadi ada struktur tapi kita juga paham unstruktur. Nah, yang nomor 2, Gen Z itu tidak bisa kerja teamwork, senangannya kerja sendiri-sendiri. Kalau kita Gen X senangannya kerja dengan tim, maka kalau diajak untuk panitia, Gen Z nggak berhasil. Kalau kita senangannya proses, kalau mereka senangannya hasil. Nah, itu. Otomatis kalau kita mau buat kegiatan, zaman kita masih muda dulu, senangannya buat proposal dulu, terus kemudian proposal diproses, diajukan, ditandatangani, kemudian kita kirim kemana-mana. Itu kita Gen Z disuruh buat proposal, kabur dan kecil. Baru disuruh saja sudah nggak mau kabur. Yang penting saya lebih baik ditugaskan apa, segera eksekusi. Itu maka Gen Z sifat kerjanya dari order. Ini yang kita pahami kenapa sekarang ojol itu larisnya luar biasa, karena ojol itu kerjanya tidak tanpa proses. Yang penting genjot ada hasil. Gitu. Nah kita kadang-kadang nggak paham, disangkanya mereka malas kan? Gitu. Karena mereka tidak suka proses. Kenapa pakai proses? Proses itu menurut mereka kan harus pegang laptop, ngarang, gini kan. Padahal dunia mereka sudah sama ini terus. Mereka sudah nggak mau sama laptop. Kalau yang mau sama laptop, Gen Z sudah nggak mau. Disuruh ngeprint aja nggak ngerti kok sekarang anak. Tolong printkan, nggak ngerti. Lebih baik dikasihkan handphonenya ke tukang fotokopi, tolong printkan, bisa. Nah, sekarang begitu zamannya. Nah itu. Nah, komitmen. Nah, kalau kita begitu diterima di Masjid Al-Barkah sebagai pejabat atau sebagai apa, pertanyaan kita langsung bilang gini, di mana ruangan saya? Ruang kerja saya di mana? Kan begitu ya kalau Gen X. Mana meja kerja saya? Karena itu ukuran status kita. Saya akan dianggap bekerja di tempat ini kalau disiapkan ruang kerja dan disiapkan meja kerja. Kebalikannya Gen Z malah nggak mau dikasih ruang kerja dan tempat kerja karena dianggapnya itu adalah penjara buat dia. Ada masjid ngasih ruang kerja, ngasih macam-macam di ketua remasnya. Saya senyum-senyum. Ustaz, kenalkan ini ketua remas baru kami sudah siapkan tempat sekretariatnya, kami siapkan meja-mejanya untuk mereka nanti untuk berkumpul dan sebagainya. Saya senyum-senyum. Iya ya Ustaz ya. Berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian itu di Bali. Berapa bulan kemudian saya datang ke sana, saya tanya, mana anaknya Ustaz? Kabur. Karena nggak bisa anak sekarang. Adanya meja, adanya ruang kerja, malah disangka penjara.